Saya akan membahas dulu dari Bung Roy Suryo. Tadi mengatakan mempunyai 5 ijazah asli dari teman-teman yang seangkatannya Pak Jokowi. Kenapa tidak dibawa pada waktu gelar perkara? Tunggu dulu sebentar. Satu ya. Kenapa tidak dibawa pada gelar perkara? Jokowinya juga nggak pernah bawa. Nah itu kan jawaban yang gak cerdas. Oh iya kan? Cerdas gak jawaban saya? Jokowi sampai hari nggak pernah tanya, kenapa tidak dibawa pada gelar perkara? Itu adalah hak saudara ya untuk bisa menampilkan novum baru sesuai pasal 41 KUHP. Betul nggak? Oke. Satu, tunggu dulu. Yang kedua. Betul nggak? Jawaban saya enggak. Jokowi juga nggak pernah bawa sampai detik ini. Kata siapa? Barreskrim sudah terima yang asli. Disitulah diuji dengan analog. Gak ada. Dengan kimia, dengan fisika, dengan para ahli itu. Anda yang mengatakan bahwa Anda mengatakan yang diuji adalah Anda masuk ke ruangan analog. Gelar perkara enggak? Saya ada di belakang. Saya dengar. Saya ada dengar. Dengar gak bisa. Saya dengar. Saya di belakang. Lantai 10. Lantai 10 saya ada. Anda yang bercerita yang bohong itu Anda. Saya dengan tim kuasa hukum. Orang gak masuk gak lihat kok bisa ngomong. Kita membagi tugas. Oke, Mas Suryo, untuk menangani kasus ijazah Jokowi ini sejak kapan? Tanya ke siapa? Saya? Ya. Mengecek ini pas saya ngecek semenjak si orang namanya Dian Sandi itu memposting pada 1 April. Saya punya data Anda di Twitter. Tolong ditampilkan. Loh, nggak apa-apa, itu kan saya komen aja. Iya, tolong ditampilkan. Silahkan tampilkan. Oke. Sekarang saya tanya, itu Twitternya siapa? Oke, tuh. Februari 24 2020. Ya. KRMT Roy Suryo. Oke. Bentar, saya baca 21 Februari 2020. Iya benar. 20. Oke. Kenapa? Bukan 2025 dong. Kenapa? Artinya, apa yang salah dengan itu? Ya bukan namanya salah. Anda sudah memposting itu, berarti Anda sudah tahu sebelumnya. Loh lah iya tahu kan saya. Nah iya, kenapa Anda mengatakan 2025? Saya baru neliti aslinya ijazah itu yang dikatakan asli itu. Kalau ini kan fotokopi. Ya, pertanyaannya kan salah. Pertanyaannya salah. Ingin men-switch untuk menyalahkan itu. Apa yang saya katakan ini benar apa enggak? Ya, jadi lihat sebenarnya sungkan harus posting karena ini bukan haknya. Tapi karena saya tetap objektif dan tidak ada suuzon, itu konferensi lah yang kami dibuat. Memang ada salah ketik, harusnya SMPP 40. Ini tulisannya SMA 6 Jogja. Artinya Anda ini bukan pada 2025. Anda sudah melakukan ini 2020. Tidak, ini kan bukan yang ditulis oleh Dian Sandi. Tidak bisa Anda berbohong. Ini sudah jelas ada bukti. Apa yang Anda katakan bohong? Gak ada bohong. Terus ini apa bukti. salahnya? Ya, apa salahnya? Sebentar, sekarang kalau yang ini apa salahnya? Itu yang saya mau tanyakan. Kenapa ini menjadi penting? 2020 dan 2025. Saya tanya, sejak kapan meneliti ini? Yang saya teliti Dian Sandi itu 1 April. Kan Anda nggak tanya yang ini. Lo iya, 1 April 2025. Anda sudah memposting itu 2020. Ya nggak ada masalah. Artinya apa? Bukan masalah. Ini saya posting ketika Jokowi masih jadi presiden. 2020. Oh, nggak ada artinya masalah. Bukan 2025. Ya, nggak ada masalah. Artinya apa? Apa yang bisa Anda sampaikan itu? Artinya ya dia sudah melakukan hal ini 2020, bukan pada saat 2025. Ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya, bener kan? Nggak ada masalah. Ya, nggak boleh masalah ya. Bener kan? Lo nggak ada masalah. Nggak, saya tanya benar atau tidak 2025 baru ini. Ini memang ini Bang Eman. Saya ingin ini biar tegaskan aja. Gak ada yang salah. Andi Aswan ingin buktikan bahwasannya kalau Roy Suryo kan bilangnya itu dia dapat dari postingan si itu tadi Dian Sandi itu kan baru mau posting 2025. April 2025. Artinya Andi Aswan ingin bilang bahwasanya Roy Suryo cari kambing hitam dalam kasus ini. Betul. Untuk mentersangkakan Dian Sandi, itu maksud dia gitu loh. Artinya jangan cari kambing hitam dalam kasus ini. Anda. Saya ke Bung Andi dulu. Bung Andi ada yang mau sampaikan, silakan tadi. Ya, terima kasih Bang Eman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin di sini yang representasi Pak Jokowi adalah kami ya dari Jokowi Mania di sini. Jadi di bawah kursi ini saya mengamati semua apa yang terjadi. Saya akan membahas dulu dari Bung Roy Suryo. Tadi mengatakan mempunyai 5 ijazah asli dari teman-teman yang seangkatannya Pak Jokowi. Kenapa tidak dibawa pada waktu gelar perkara? Tunggu dulu sebentar. Satu ya. Kenapa tidak dibawa pada gelar perkara? Jokowinya juga nggak pernah bawa. Nah itu kan jawaban yang gak cerdas. Oh iya kan? Cerdas gak jawaban saya? Jokowi sampai hari nggak pernah menunjukkan. Kenapa tidak dibawa pada gelar perkara? Itu adalah hak saudara ya untuk bisa
menampilkan novum baru sesuai pasal 41 KUHP. Betul nggak? Oke. Satu, tunggu dulu. Yang kedua. Betul nggak? Jawaban saya enggak. Jokowi juga nggak pernah bawa sampai detik ini. Kata siapa? Barreskrim sudah terima yang asli. Disitulah diuji dengan analog. Nggak ada. Dengan kimia, dengan fisika, dengan para ahli itu. Anda yang mengatakan bahwa Anda, ya kan? Anda mengatakan yang diuji adalah Anda masuk ke ruangan analog. gelar perkara nggak? Saya ada di belakang. Saya dengar. Saya ada dengar. Dengar gak bisa. Saya dengar. Saya di belakang. Lantai 10. Lantai 10 saya ada. Anda yang bercerita yang bohong itu Anda. Saya dengan tim kuasa hukum. Orang gak masuk gak lihat kok bisa ngomong. Kita membagi tugas. Oke. Saya tanya. Kenapa Anda tidak bawa? Satu, itu adalah kekuatan secara politik Anda, kekuatan secara evidence Anda untuk menguatkan argumen-argumen Anda. Poin satu. Oke, poin dua. Saya mau tanya, Mas Suryo, untuk menangani kasus ijazah Jokowi ini sejak kapan? Tanya ke siapa? Saya? Nggak, ya. Mengecek ini. Saya ngecek semenjak si orang namanya Dian Sandi itu memposting pada 1 April. Saya punya data Anda di Twitter. Tolong ditampilkan. Loh, nggak apa-apa. Itu kan saya komen aja. Iya. Tolong ditampilkan. Silahkan tampilkan. Oke. Sekarang saya tanya, itu Twitternya siapa? Oke, tuh. Februari 24 2020. Ya. KRMT Roy Suryo. Oke. Bentar, saya baca 21 Februari 2020. Iya benar. 20. Oke. Kenapa? Bukan 2025 dong. Kenapa? Artinya, apa yang salah dengan itu? Ya bukan namanya salah. Anda sudah memposting itu, berarti Anda sudah tahu sebelumnya. Loh lah iya tahu kan saya. Nah iya, kenapa Anda mengatakan 2025? Saya baru neliti aslinya ijazah itu yang dikatakan asli itu. Kalau ini kan fotokopi. Ya, pertanyaannya kan salah. Pertanyaannya salah. Ingin men-switch untuk mengatakan ada Dian Sandi. Apa yang saya katakan ini benar apa enggak? Ya, jadi lihat sebenarnya sungkan harus posting karena ini bukan haknya. Tapi karena saya tetap objektif dan tidak ada suuzon, itu konferensi yang kami dibuat. Memang ada salah ketik, harusnya SMPP 40. Ini tulisannya SMA 6 Jogja. Artinya Anda ini bukan pada 2025. Anda sudah melakukan ini 2020. Tidak, ini kan bukan yang di-tweet oleh Dian Sandi. Tidak bisa Anda berbohong. Ini sudah jelas ada bukti. Apa yang Anda katakan bohong? Gak ada bohong. Terus ini apa bukti. salahnya? Ya, apa salahnya? Sebentar, sekarang kalau yang ini apa salahnya? Itu yang saya mau tanyakan. Kenapa salahnya? Ini menjadi penting? 2020 dan 2025. Saya tanya, sejak kapan meneliti ini? Yang saya teliti Dian Sandi itu 1 April. Kan Anda nggak tanya yang ini. Loh iya, 1 April 2022. Anda sudah memposting itu 2020. Ya nggak ada masalah. Artinya apa? Bukan masalah. Ini saya posting ketika Jokowi masih jadi presiden. 2020. Nggak ada artinya masalah. Bukan 2025. Ya, nggak ada masalah. Artinya apa? Apa yang bisa Anda sampaikan itu? Artinya ya dia sudah melakukan hal ini 2020, bukan pada saat 2025. Ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya, bener kan? Nggak ada masalah. Ya, nggak masalah ya. Bener kan? Loh nggak ada masalah. Nggak, saya tanya benar atau tidak 2025 baru ini? Ini memang ini Bang Eman, saya ingin ini biar tegaskan aja. Gak ada yang salah. Andi Aswan ingin buktikan bahwasannya kalau Roy Suryo kan bilangnya itu dia dapat dari postingan si itu tadi Dian Sandi itu kan baru mau posting 2025. April 2025. Artinya Andi Aswan ingin bilang bahwasanya Roy Suryo cari kambing hitam dalam kasus ini. Betul. Untuk mentersangkakan Dian Sandi, itu maksud dia gitu loh. Artinya jangan cari kambing hitam dalam kasus ini. Anda harus jangan bertanggung jawab karena dari 2020. Bisa baca 2020. Jangan ditarik orang lain. Saya merencanakan untuk itu. Ini namanya analisis gak? Itu bahasanya kan Ini jelas. Sebenarnya sungkan harus diposting karena bukan haknya. Iya, tetapi karena saya analisis, tetap objektif. Apa salahnya? Ini main of the game, you see. Ini bukan analisis. Anda bermain dengan berkata-kata itu. Ini sudah bukti. Ini bukti yang dilaksanakan oleh Anda bahwa Anda itu barisan sakit hati. 2022 kan gitu loh. Ini. Bagaimana nggak ada di bahasa Indonesia apa? 2020 nih. Februari 24. Artinya 2020. Dian Sandi. Ya intinya bahwa Gak ada masalah. Ada agenda. Anda mengatakan Bung Andi, ada agenda yang dimiliki oleh Bung Roy Suryo. Itu kecurigaan Anda.
Sudah pasti itu. Oke. Gini, meledaknya 2025 ini. Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang tadi saya ingin sedikit lagi ke Bung Andi. Anda mengatakan ada agenda. Ini persis apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Ada agenda politik besar di balik ijazah palsu. Anda bisa jelaskan soal itu dan Anda bertanggungjawabkan soal itu. Saya katakan agendanya tadi itu 2020. Nggak agenda politik apa? Agenda politik di sini kita akan melihat ya apa yang terjadi. Ya, dari ijazah kemudian berlanjut munculnya para purnawirawan, memakzulkan wakil presiden. Wakil presiden, ya kan? Kalau kita lihat ya kemarin yang duduk bersama dengan Bang Roy Suryo itu kan kelihatan ada yang tidak berperkara pun itu hadir di situ. Ada Majen Sunarko, ada Pak Said Didu. Akhirnya apa? Kita mempunyai asumsi sebetulnya. Ya, bahwa ini ada apa sebetulnya mereka ini ikut di dalam press conference. Ada apa? Pertanyaan saya kan begitu. Ada apa? Kenapa ini berkesinambungan dan Anda baca itu dari kompak? pendukung Jokowi apa? Ya kalau kita melihatnya memang ada agenda besar. Dari 2 bulan lalu saya sudah katakan ada grand design untuk itu. Di sini pun, Bang Iman ingat ya, waktu masalah purnawirawan, saya sudah katakan ada 4 kelompok di sini yang ingin menjatuhkan atau mendiskreditkan Pak Jokowi ya dengan Mas Gibran dan dengan Mas Bobi dan keluarganya serendah-rendahnya untuk itu. Oke, berarti ini saya anggap bacaan dari pendukung Pak Jokowi. 1, mendiskreditkan Pak Jokowi. 2, menjatuhkan putranya. Putranya Mas Gibran sebagai wakil presiden, memakzulkan. Yang ketiga juga menjatuhkan atau minimal mendiskreditkan menantunya. Bobi Nasution. 3 itu. Jadi itu agenda besar yang terjadi dari 2 isu besar, ijazah palsu dan makzulkan wapres. Agendanya ini sampai 2029, Bang Iman. Ya, sampai 2029 untuk ini. Kalau Roy Suryo dan teman-teman memang sudah menggunakan arsenal yang cukup besar nantinya, artinya ini akan panjang. Ya kan? Ini akan berlanjut terus. Jadi saya akan mengklarifikasi dari Pak Al-Katiri mengenai Michael Sinaga tadi. Dikatakan YouTuber itu mempunyai apa namanya ID card ya yang di MOU dengan Dewan Pers. Dewan Pers ya. Jadi pengertiannya kan kalau wartawan jurnalistik itu ya kan dia menyebarkan massa, dia punya media massa. Ya kan? Terkait juga terikat dengan kode etik jurnalistik. Kalau YouTuber itu tidak. Ya, mereka mengupload, membuat konten dan mengupload tidak masuk dalam kode etik jurnalistik ataupun masuk di dalam semacam PWI. Itu perbedaan. Nah, pertanyaan saya karena ini kaitan ke jurnalistik. Koreksi dulu. Kalau seandainya prosesnya adalah proses jurnalistik, maka dia dianggap sebagai produk pers dan itu harus melewati Dewan Pers. Betul. Nah, apakah itu kemudian produk jurnalistik? Tidak, itu harus diuji di Dewan Pers. Pertanyaan saya, dia anggota Dewan Pers, wartawannya, terdaftar, atau hanya YouTuber? Terdaftar. Karena begini, kaidah jurnalistik yang digunakan itu tidak ada sama sekali. Nggak ada. Kaidah jurnalistik yang digunakan dalam Sentana TV itu. Kalau itu makanya yang itu menguji adalah Dewan Pers. Betul, tapi ini kan kita pendapat. Boleh kan untuk kita berpendapat untuk itu. Betul nggak? Karena nggak ada masalah itu. Maka saya tanggap itu. Poin 1. Poin kedua, kepada seluruh masyarakat Indonesia, kita bisa melihat apa yang terjadi. Ya, bahwasanya banyak sekali teman-teman kita ini yang sudah melenceng ini melakukan hal-hal ya, memfitnah dan sebagainya sehingga terjadi kegaduhan-kegaduhan yang juga berimpact kepada mengadu domba pada seluruh bangsa Indonesia ini. Kita harus cerdas untuk bisa memilah-milah berita-berita dan kita melihat apa yang terjadi. Bahwasanya yang dilakukan Pak Jokowi adalah haknya sebagai rakyat biasa untuk mengadu kepada kepolisian bahwasanya dia dihina sehina-hinanya. Untuk itu kepada semua yang membuat fitnah kepada Pak Jokowi, untuk itu saya kasih kartu merah. Terima kasih.